Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo para healthiers, para permisa dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya dengan Dr. Iren, tentu saja di Rumah Sakit Puri Cinere. Health Talk kita kali ini akan membahas masalah mata, gangguan penglihatan, terutama di katarak. Kenapa sih kita hari ini bahas tentang gangguan penglihatan, mata, katarak, dan lain sebagainya? Karena hari ini adalah bertepatan dengan World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia. Tentu saja, kenapa hari ini bertepatan dengan Hari Penglihatan Sedunia? Karena memang pada hari Kamis kedua di setiap bulan Oktober sudah ditetapkan sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Latar belakangnya tentu saja karena gangguan penglihatan itu semakin banyak. Ada sebanyak 285 juta orang di dunia mengalami gangguan penglihatan, di mana 80%-nya disebabkan oleh penyebab yang bisa diatasi. Jadi alangkah baiknya kita sangat memperhatikan kesehatan mata kita dengan tema kali ini adalah Love Your Eyes. Sayangi mata Anda, sayangi mata kita semua. Siang hari ini tentu saja saya nggak sendirian, sudah ada Dr. Rita di sebelah kiri saya. Beliau sebagai narasumber kita. Nanti kita akan mengupas tuntas kali ini gangguan penglihatan dengan tema katarak, dengan judul katarak. Karena katarak semakin lama, semakin hari, semakin banyak jumlahnya, dan kita mesti tahu apa yang harus kita lakukan. Tanpa berpanjang lagi, kita sambut narasumber kita sapa. Dokter, selamat siang. Assalamualaikum, apa kabar, Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat ya, Dok? Sehat sampai hari ini. Alhamdulillah sehat. Iya, Dok, kali ini siang hari ini bertepatan dengan World Sight Day. Kita mau bicara masalah katarak, Dok. Ya. Rasanya para healthiers dan pemirsa sudah nggak asing lagi sama yang namanya katarak, Dok. Ya. Karena katarak merupakan gangguan penglihatan yang bisa jadi kebutaan ya, Dok. Ya. Nah, gimana tuh, Dok, katarak? Selama ini kan orang kenalnya katarak itu pada usia tua. Nah, sebenarnya apa bisa katarak itu terjadi pada usia yang lebih muda atau bagaimana, Dok? Ya. Terima kasih Dr. Iren. Ya. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami, saya sebagai narasumber untuk Polimata ya, Rumah Sakit Puri Cinere. Ya. Baik, memang katarak ini dulu kita tahunya menyerang pada usia-usia tua. Ya. Tapi dengan berkembangnya ke sini, Ya. prevalensi kita yang pada tahun 2015 atau 2016 Ya. itu malah lebih muda lagi, kita sudah terkena katarak. Umur 50 tahun itu Iya. kurang lebih prevalensinya 3%. Oh, Dan banyak ya, DKI, DKI itu 1,9%. Baru DKI aja Ya. udah hampir separuh lebih. Iya, DKI itu padahal yang pusat ya. Iya. Harusnya kan Pusat ya. kesehatan banyak, Iya. pokoknya pengetahuannya juga, media-media untuk cari informasi Iya, juga banyak. betul. Tapi geser usianya ya, Dok. Geser usianya. Jadi lebih muda. Lebih muda. Kalau Kenapa ditanya, bisa begitu, Dokter? Kenapa? Memang banyak penyebab ya. Iya. Penyebabnya, atau kita mulai dari katarak itu apa sih Iya, sebenarnya? iya. Jadi katarak itu adalah lensa yang tadinya bening, Iya, bening kayak air, iya, kayak kaca, iya. mulai keruh. Oke. Mulai keruh. Jadi mengeruh Iya, itu bisa ada gradasinya, ada yang kataraknya putih, ada yang ke arah kuning, Iya. ada yang ke arah coklat, ada yang sampai hitam. Oh. Jadi emang macam-macam ya. Kalau ditanya penyebabnya kenapa, bisa Iya, putih, bisa kuning, bisa. Iya, ya, warna bisa terjadi perubahan Iya, gitu. Kan kalau secara- kaca aja butek doang gitu Iya. ya, Dok. Ini lebih parah sampai hitam. Penelitian kita belum ada ya. Cuman secara pengamatan saja ya. Iya. Pada orang-orang yang diabetes, Iya. hipertensi, Iya. itu kataraknya mengarah ke warna coklat. Oh. Kalau kataraknya pada usia Iya. mendekati usia ya, karena Iya. proses penuaan, Iya, itu kebanyakan kataraknya ke arah kuning. Oh iya. Tapi kalau putih Iya.
Itu kebanyakan saya nggak tahu kenapa ya, tapi Iya. bisa juga pengaruh obat-obat, pengaruh sinar matahari. Oh, sinar matahari bisa ya, Dok ya? Atau ya, tapi pernah solaris, artinya kita UV-nya kali ya, Dok? Apa Ya, gimana? ultraviolet Sinar UV-nya matahari. ya? Iya. Nah, itu salah satunya. Jadi penglihatan itu perlahan-lahan dari Ya. bening Iya, dia bisa melihat jelas iya. karena mulai keruh. Jadi Ya. dia berangsur-angsur buram ya, Ya, seperti ya, melihat ya, kabut, seperti berasap. Oke. Jadi kelihatan tidak tajam lagi. Ya, Dan ya. ini tidak ada nyeri sama Oh. sekali. Tandanya cuman itu, Dok. Kalau ngelihat tuh cuman kayak ngelihat asap, kayak ngelihat Iya, kabut. Itu iya, tanda khasnya kebanyakan katarak tanda ya. khasnya Oke. katarak. Awalnya tuh tanpa nyeri, tanpa Iya, iya. mata merah, tanpa Dan apa. tiba-tiba apa perlahan-lahan, Dok? Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Secara kita bilang kronis ya. Jadi Oke, nggak para langsung. healthiers perhatikan ya. Jadi kecuali kalau ngelihatnya itu, kecuali karena trauma. oke, Ya, misalkan ya karena jatuh, kepukul gitu ya, Dok. atau apa ya? Iya, iya. Atau benda tajam ya terus, Iya, iya. terus terang pasti katarak gitu ya. Nah, apa sih penyebabnya? Iya. Yaitu tadi utamanya adalah sebenarnya semua orang akan katarak. Saya pun kalau tua juga katarak. Itu nggak bisa dihindari ya, Dok, ya, kalau udah tua. semua proses aging tidak bisa dihindari. Iya, iya. Tapi kita bisa memperlama proses ya. Oh iya, kita bisa menjaga, Supaya- Dok, mencegah. Iya, mencegah. Jangan sampai itu terjadi Ya, lebih awal. betul. Kenapa? Iya. Ya, pertama penyebab katarak itu adalah UV matahari. Oke. Terus nutrisi kita, padahal Oh. nutrisi kita kan banyak ya, buah-buahan, Iya, iya, sayur, iya, iya. banyak sekali. Iya. Beras, ya kita berlimpah gitu ya. Harusnya sih kita Tidak kekurangan tidak nutrisi itu kekurangan ya. dan kita bisa memenuhinya. memperlama proses aging itu. Oh, Jadi kita, iya, ya istilahnya awet muda lah. Ya katarak itu juga awet katarak gitu ya, jangan sampai cepat kataraknya. Jangan awet katarak para pemirsa, awet muda dengan asupan nutrisi yang Ya, baik. betul. Terutama juga karena ini salah satu penyebabnya adalah ultraviolet matahari. Iya. Dan ozon kita sudah mulai Tipis. Nah, sebaiknya kalau di outdoor kita pakai sunglass. Oke. Sunglass yang benar-benar ultraviolet protection Iya, ya, bukan iya. cuma asal hitam Buat aja. rasa hitam biar gaya ya, Dok ya. Oke, jadi para healthiers perhatiin kalau cuaca terik pakai kacamata bukan sekedar gaya, tapi melindungi mata kita biar nggak kena langsung ultraviolet karena bisa berakibat katarak di kemudian hari. Nah, terus sama lifestyle. Oh, apa tuh, Dok? Kenapa lifestyle itu hubungannya sama tadi Iya. penyakit-penyakit sistemik, misalnya Darah tinggi. diabetes, Oh, iya, kencing darah manis, tinggi. diabetes, darah Iya, tinggi, kan kita kebanyakan hipertensi. kalau fast food kan sayurnya kurang. Iya, betul. Atau sayur salad itunya banyak tuh, mayonesnya Iya. lah. Dicampur ini, campur itu lagi, ya, Dok ya. betul. Jadi hal itu, tapi ada juga atau merokok, lifestyle juga kan, merokok, iya, alkohol, iya, itu iya, juga iya. mempercepat pembentukan katarak. Iya. Kemudian yang kita tidak bisa hindari adalah genetik. Oh, kalau itu Nah, rezeki lah ya, Dok ya, Ya, itu anugerah nggak ya, kita nggak bisa hindarkan ya, Dok. Nanti Kita bisa cegah. kita bisa cegah, tapi kalau udah genetik agak susah. Oke. Seperti kalau nanti kita bisa lihat di sini adalah klasifikasi dari ya, pembagian dari si katarak. Jadi katarak kita bisa bagi ada beberapa, sebenarnya banyak sih ya. iya, iya. Kita bagi menurut usia. Usia. Kalau usia Ya. ada katarak kongenital. Oh, kalau Katarak yang pada waktu lahir udah katarak. Oh, Tapi ya ya ini Allah. biasanya Iya. berhubungan sama ibu yang terinfeksi saat hamil. Misalnya Oh, rubella, ada latar. ya. Oh, Tokso. Oh, Nah, kayak tokso, gitu-gitu. rubella itu beresiko buat Bersih, katarak iya. pada bayinya. Ya, akhirnya bayi lahir dengan Katarak. katarak, yang kita bilang katarak kongenital. Kongenital. saat lahir. Nah, kalau katarak kongenital, Dok, itu bisa dihilangkan atau gimana? Enggak, hilangannya cuma caranya operasi juga. Oh, cuman Nggak ada satu ya jalan caranya, lain. cuman Kalau katarak itu operasi, cuman kalau operasi kongenital Iya, tuh kalau ada bayi. masa kritisnya ya, Iya, 3 iya. bulan. Iya. Dari itu harus kita akhiri. Kalau enggak Oh. nanti sarafnya nggak berkembang dengan baik. Jadi sebelum 3 bulan maksudnya, Dok?
paling nggak paling lama 3 bulan kita harus terminasi. Jadi pada usia ideal si bayi 3 bulan itu ya? Ya, 3 bulan. Tapi emang kadang-kadang untuk menanam lensanya agak susah ya. Iya, karena belum usia ya, dengan baik ya. Oke. Ada urus sendiri-sendiri untuk penanaman lensa pada bayi-bayi yang baru lahir ya. Iya. Yang berikutnya dok? Kemudian ada katarak juvenile. Juvenile itu pada usia 15. Oh, remaja itu yang saya ya, Dok? bilang ya, itu yang saya bilang genetik ya. Oh, kalau usia 15 tuh Iya, nanti genetik biasanya ya, Dok? turun lagi ke anaknya. Iya. Oh, ada yang usia 15 tahun atau Iya, 20 tahun, pokoknya masih muda lah. Iya, Itu iya. udah katarak. Oh. Sampai 40 tahun. Kemudian katarak senil. Senil ya seperti biasa karena Iya, proses tua karena ya. senilis berarti Iya. karena usia ya, Dok. Usia. Ini yang banyak terjadi ya di Iya, negara betul. kita bahkan Iya. di dunia ya. Iya. Kemudian kita bisa juga lihat berdasarkan morfologi atau bentuk dari kataraknya. Ya. Itu dari lensa yang ini ya. Kita lihat sini, Ya. ini lensa kita. Ya. Di sini kita bisa lihat nih lensa ini Ya. seperti ini. Ya, ini, itu lensanya ya. yang mengalami katarak itu ya, Dok, Ya, berarti ya. ini. Nah, ini Oh. bisa dibagi-bagi kan ada lapisannya inti Ya, sel atau kalau mangga ini bijinya nih. Oke, baik. nuklear kita bilang. Ya. Atau yang kortigal dagingnya yang katarak. Ya, daging buahnya itu. Ya. Atau subkapsular di dekat antara kulit sama Dagingnya tapi yang lebih ke paling belakang. Ya. Atau kapsular di pembungkusnya di kulit. Oh. Ya. Ini jenis-jenis katarak. Ya, Atau ya. bisa juga katarak karena kita bagi berdasarkan maturitas kepatangannya. Oh, yang dokter bilang tadi kuning. Bukan. Bukan. Itu warna. Itu warna karena biasanya karena ada penyakit. Penyebabnya. ada- ya. Kalau maturitas tuh karena apa? Maturitas misalnya katarak ya baru terbentuk, insipient. Intumescent katarak yang bulging. Oh iya. Bulging menyerap air. Iya. Itu juga bisa bikin nanti komplikasi glaukoma sekunder. Karena dia menutup bilik mata depan. Iya. Ya, irisnya ketendang ke depan. Ya. Atau ibu Iya. matur ya belum mateng ya. Atau mateng matur. Iya. Matur tuh sampai Sampai penuh, penuh, penuh Pokoknya udah nggak menutupi bisa lensa, lihat. Ya, benar-benar ya. keruh banget gitu Kita ya, Dok. nggak bisa lihat retinanya, sarafnya. Oh, saraf belakangnya Ya. kalau diperiksa nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan, udah Oh, ketutupan. baik. Atau hipermatur, ya. Ya. Hipermatur ini juga kita harus hati-hati, harus kita segera terminasi. Iya. Kalau nggak si katarak ini bisa mencair. Oh. Yang kita bilang jadi Leleh, nanti- Dok. Iya, jadi kayak susu air Iya, itu kantong terus lama-lama dia mencair keluar secara lumer gitu. inhibisi gitu ya. Sehingga dia Rembes-rembes menutup- gitu ya, Dok. Sehingga dia menutup bilik mata depan, terjadi glaukoma karena lensa yang fakulitik yang mencair. Oh. Gitu. Jadi pada Iya, saat iya, yang iya, katarak iya. matur, hipermatur iya. atau morgagni kita Iya. harus segera terminasi. Segera Supaya- lakukan tindakan Ya, ya, Dok. supaya jangan sampai terjadi komplikasi glaukoma. Oh. Yang mana kalau udah glaukoma itu kematian saraf permanen. Mm-mm. Tekanan tinggi banget, Iya. sarafnya mati. Oh. Kita terminasi hanya untuk mencegah glaukomanya supaya nggak berlanjut. itu Tapi yang untuk nanti penglihatan, akhirnya kebutaan ya, itu ya, Dok. kita- hasil akhirnya ya kita nggak tahu ya. Iya, saraf iya, yang iya. mati berapa persen matinya kan kita Iya, nggak tahu betul, ya, betul, wallahu betul, alam betul. gitu ya. Karena dari penjelasan dokter aja kan dia sudah nutupin lensa sampai sarafnya nggak kelihatan kalau Iya, diperiksa. iya, Dari betul. situ kan gambarannya kalau sarafnya aja udah nggak kelihatan susah kan. Iya, Dok? betul. Udah kebayang sulitnya dan beratnya kondisi katarak Iya. itu sendiri. Nah, Dok, kalau di Indonesia nih kayaknya lebih sering karena usia, tadi dokter bilang udah geser. Ya. Mungkin kalau kita sambungkan sama beberapa waktu lalu Hari Jantung Sedunia, penyakit kronis ya, Dok. Iya. Kebanyakan penyakit kronis ya, Dok. Karena penyakit kronis sendiri itu tuh udah geser juga usianya, Dok. Iya, Udah lebih muda. Ya itu karena tadi kalau saya bilang karena lifestyle ya, lifestyle insiden kita dapat diabetes lebih tinggi Iya, sekarang ini. iya Sehingga betul penyakit ya. jantung pun lifestyle stres terus. Iya, Nggak punya uang kali ya atau apa ya. itu semua, Dok. Kalau nggak punya berkaitan duit ya. kepikiran itu yang lain, Dok. Jadi ya lifestyle itu yang Iya. membuat
sebenarnya nggak katarak langsung ya, tapi penyakit-penyakit Pemicu sistemik, dong, ya, pemicu penyakit-penyakit sehingga sistemik. kataraknya lebih Iya. cepat. Oke dokter, baik. Wah belum apa-apa, kita udah ada pertanyaan nih. Para healthiers, pemirsa silahkan yang mau bertanya bisa komen di kolom komentar Instagram Puri Cinere atau DM langsung. Ya, kita jawab dulu dok. Ya. Dok, ibu saya 71 tahun. Ketika bangun pagi sering merasa ada putih-putih, melihat putih di matanya. Tapi jika agak siang atau mulai aktivitas ringan, matanya terasa enak. Apakah itu termasuk gejala katarak? Lihat putih-putih ya. Putih-putih Enggak, ya. di matanya melihat, tapi kalau udah aktivitas agak siang, mulai ringan, termasuk gejala katarak? Kira-kira dok? Enggak Kayak sih, gitu? biasanya Enggak ya? sih enggak. Kalau putih-putih mungkin ya, mungkin kalau kita dalam keadaan suasana tidur, Iya. itu kornea kita kan lebih udem ya istilahnya. Oke. Begitu kita buka mata, Ya. dia mulai hidrasi itu mulai menguap gitu, Iya. sehingga korneanya mulai jernih lagi. Oke. Rasanya sih bukan ya. Kalau katarak Sepertinya itu bukan ya permanen, dok, karena ini juga kurang jelas juga pertanyaannya. Ya. Titik kenalnya yang harus diwaspadai adalah Ya. seperti melihat asap, kabut, dan itu tidak hilang ya dok. Ya, tidak Jadi hilang. sepanjang hari, nggak cuma Cuman pagi ya. Kalau malam mungkin lebih terang. Oh, Mungkin oke. karena pupil kita dalam keadaan gelap Lebih dia lebar. lebih lebar. Iya. Tapi kalau dia makin siang, makin nyaman, mungkin Sepertinya bukan ya. Baik. Oke dok, sebelum kita melanjut lagi, apalagi dok yang perlu kita ketahui nih para healthiers dan pemirsa tentang katarak? Ya ini saya sebenarnya ada gambar-gambar ya, tapi ya Oh, iya ya. nggak apa-apa sih. Jenis-jenis katarak ya. Iya, iya. Tapi so far nggak apa-apa. Tadi kita secara ini aja. Nah tadi yang kita bilang apa sih gejalanya, yaitu Iya. tadi penglihatan bulan terhalang seperti kabut, asap. Yang makin lama ya makin nggak lihat, sampai cuman melihat bayangan aja, lambaian tangan aja. Oh, bisa Yang sampai kita bilang segitu ya dok ya? katarak Sampai matur. Atau Iya, 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 cuman iya. lihat cahaya aja di Iya, senter. iya, Ini ada cahaya nggak? Oh Iya, ada. iya. Kita maafin, oh ini nggak ada. Iya, Sampai iya, kayak iya. gitu. Oh, ya berarti Jadi para penglihatannya pemirsa. tuh bergradasi. Cuman Iya. kalau WHO menganjurkan Iya. kalau sudah penglihatan karena kataraknya 6/18 atau Itu ya dok, kalau kita ukur visus Ya, atau kalau visus. misalkan kita kayak Ya. di dokter mata tuh suruh baca huruf Ya. gitu ya, ukur itu visus nah ya. itu harus kita terminasi. Kenapa? Kalau udah 6/18 itu Iya. makulanya sudah mulai terhalang untuk melihat, jadi nggak Oh. berkembang dengan baik nanti, Iya. nggak melihat jelas terus. Iya, iya. Nah itulah saatnya kita operasi. Oke, baik. Dok, sebelum lanjut kan ada tuh kadang-kadang namanya orang ya dok, dengar kata operasi pasti takut ya dok. Operasi Ya. apapun tuh pasti takut. Apalagi mata, karena kan dulu ikonnya mata adalah jendela dunia. Dengan mata kita Ya, bisa betul. melihat semua kan dok. Kita bisa melihat apapun gitu. Nah, kalau orang takut tuh dok, kan ada nggak sih dok sebelum tindakan gitu ya? Tentu saja sih pastinya kalau diperiksa sesuai derajat kataraknya ya dok. Ya. Tentu saja kalau udah berat mah emang harus langsung operasi. Ya. Misalkan orangnya pikir-pikir dulu, terus kataraknya masih ringan atau tengah-tengah. Ya. Obat tetes mata gitu dok yang untuk katarak, apakah itu membantu dok? Pada prinsipnya sih membantunya kecil banget ya. Menahan Oh, supaya nggak jadi makin Tidak. tebel gitu? Enggak ya dok? tidak. Proses padahal itu tetap jalan ya tetap dok? jalan. Oke, baik. Justru ya kayak kita aging proses aja, kita banyak Iya, iya. makan vitamin. Iya, iya. Maksudnya vitamin, tapi saya pribadi ya Iya. saya lebih suka yang fresh. Oke. Artinya Langsung. apalagi Indonesia Iya. ya, buahnya banyak, Iya. sayurnya banyak, terus buat apa kita makan vitamin kalau nggak perlu-perlu banget. Iya betul. Gitu. Itu lebih karunia banget Lebih di Indonesia ini. alami, lebih bagus ya dok. Langsung Ya. makan buah, Terus makan ada sayur. beras merah, kita beras hitam ya ada juga, beras macam-macam, dan itu sangat perlu untuk nutrisi lensa kita. Oke, Vitamin B1, baik. B2, Iya. riboflavin. Iya, Nah, itu. Jadi si obat tetes itu kembali lagi tergantung kataraknya seperti apa ya dok? Kalau saya ya kecil sekali ya perannya kalau menurut saya. Oke. Jadi alangkah baiknya periksakan dulu para healthiers, keluhannya, matanya diperiksa secara keseluruhan, baru nanti
Dokter Rita dan tim dokter mata akan memeriksa lebih lanjut apakah ini indikasi untuk tindakan atau enggak. Oke dok, lanjut dok ke masalah katarak dok. Nah, bisa juga pasien datang itu atau melihat penglihatan ganda. Oh itu bisa juga ya dok, Bisa. selain lihat kabut sama asap itu Ya, bisa double juga, gitu melihatnya. double ganda. Kenapa? Tapi ya kita biasanya ke dokter mata kita lihat, oh ini enggak, sebenarnya bukan penglihatan ganda karena movement ya, Iya. pergerakan matanya yang terganggu, tapi ini murni katarak. Oh. Jadi ada gejala itu juga ada ya juga dok. gejala Bukan walaupun gejala utamanya yang tadi. Iya, Sekali betul. lagi seperti lihat kabut, asap, burem, tapi Iya. ada gejala lain penglihatannya double. Ya, atau bisa juga silau berpendar yang tadi yang kalau misalnya kataraknya deket kulitnya tuh. Iya, seperti buah mangga tadi kalau dia Ah. masih di depan dekat kulit. Dekat kulit yang belakang. Oh, dekat kulit yang belakang begitu ini, kena di sinar, sininya. ya. Ya. Begitu kena sinar, Hmm. dia makin nggak lihat, pupilnya makin kecil, makin Oh. buram nih saya. Waduh, nggak kelihatan yang sebelah kanan Iya, atau iya, kirinya iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi, ya, Jadi salah ternyata satunya. banyak para Banyak. healthiers, para pemirsa gejala katarak bukan cuman seperti lihat kabut, asap, burem, tapi ngelihat double, silau itu termasuk salah satu di antara sekian banyak gejala katarak. Terus, nah pemeriksaannya dok, selain yang tadi dokter bilang, selain keluhan ya dok, periksa visus yang kita baca huruf Ya. dari jarak makin lama makin kecil. Apalagi dok pemeriksaannya dok? Kalau di lapangan ya kita biasanya cuma ngeliat pakai senter ya. Mhm. Senter ya. Oh ini katarak kelihatan gitu ya. Senter kita langsung masukin ke dalam mata pasien Iya, gitu ya. Kita iya, lihat oh ini iya. katarak. Dia ada kita bilang pseudotest. Oke. Jadi kayak tes apa gitu ya. Iya. Kalau di kita kan di Purichinelle udah ada slit lamp nih, Iya. udah ada CCTV-nya. Kita bisa Iya, jelasin. Oh ini loh kataraknya lapisannya jenis bisa ini, di sebelah jenis mana ini. udah kelihatan Iya. ya dok. Jadi pasien kita edukasi ini Iya. loh yang ini loh yang terjadi pada mata ibu, mata bapak, Iya. mata anaknya mungkin Iya. ya kayak gitu. Iya, Terus iya. di situ kita juga bisa Iya. dengan slit lamp kita pakai lensa kita bisa lihat oh ini retinanya masih bagus. Jadi so kalau habis kita operasi katarak, insya Allah Kemungkinannya operasinya lancar, dia bisa melihat dengan baik. baik. Terus apa lagi dok? Itu aja sih ya sama tekanan bola mata. Kanan bola mata ya, Karena pada takut yang katarak tadi. yang belum matang pun yang tadi saya bilang intumescent, Iya. kataraknya tuh kayak seharusnya katarak kan lensa tuh pipih ya 3 Iya. mili. Iya. Nah ini karena sesuatu hal Iya. kita bilang intumescent dia Iya. nyerap air nih, nyerap Iya, air iya. dari bilik mata. Jadi dia lebih gedut. Sehingga Oke. menutupi Iya. iris ya, iris ke depan sehingga terjeblok sehingga tekanan bola mata matanya tinggi. meningkat. Nah, kalau kayak gitu sampai sekali, oke kita kasih obat dulu. Iya. Ntar 3 bulan lagi serangan lagi, sebaiknya kita terminasi. Jadi Oke. penyebabnya karena katarak yang intumescent. Iya, iya, Daripada kematian saraf kan lebih baik kita Betul. terminasi. Mencegah lebih baik ya dok, Ya, daripada betul. terlambat, bukan Ya, daripada betul. mengobati, daripada terlambat. Oke, dan semua itu udah ada ya dok di Purichinelle ya, Ada, atau alat-alatnya. semua Oke, para healthiers catat tuh ya. Semua sudah tersedia pemeriksaan yang disampaikan dokter Rita untuk mendeteksi gangguan penglihatan khususnya katarak, dari yang ringan sampai yang diputuskan untuk tindakan semua sudah tersedia. Bisa ketemu dokter Rita atau teman-teman tim dokter mata yang lain. Dok, kita lanjut ke pertanyaan dok. Ya. Dok, mengapa orang tua saya setelah operasi katarak malah agak makin kabur? Itu bagaimana ya dok? Mungkin kita harus tahu juga ya dok, Kita operasi harus tahu kataraknya dulu ya. kenapa dulu ya, Iya, latar betul. belakangnya Tadi ya. yang saya bilang kan, katarak itu lensa itu seperti kita bayangin ini kamera foto. Iya, Katarak itu lensanya kayak gini kan. Jadi Iya. kamera foto nih, ini Iya. lensanya yang buram. ya yang kita. Nah, ya. ini retinanya. Ini film foto kita. Ini Iya. sangat penting. Ya, Begitu kita beli foto misalnya tuh style nih kamera. Kamera. Kita beli film foto yang ketumpahan air misalnya. iya, iya, Sehingga kan filmnya tuh udah ada bercak-bercak. iya, iya, iya. Kalau kita cuci kan pasti kita foto nih. Iya. Kita cuci tentu bercaknya ada lagi di situ kan. Iya betul. Di foto yang kita print Iya. misalnya. Nah kayak gitu sama. Kalau bisa pada katarak matur, Iya. matur artinya sudah nggak bisa lihat nih retina. Iya. Saya biasanya bilang ini loh kataraknya sudah matur, saya tidak bisa menilai retinanya. Oke. Sejauh retinanya bagus, Ya,
bapak ibu bisa lihat. Tapi kalau retinanya macam-macam, ada latar belakang diabetes, darah tinggi, dan ya, tidak terkontrol. tidak terkontrol. Nah, itu ya, bisa jadi masalah. ya. Oke. Jadi kita hanya menghilangkan si katarak, tapi faktor Nanti penyebabnya kita lihat retinanya. Oh. Kalau retinanya bagus, kita udah bisa lihat kan habis Iya, operasi iya. katarak nih. Oh, retinanya ternyata jelek. Mau diapain? Ya kita Oh, obatin iya, lagi iya, retinanya iya. gitu. Jadi bukan semata-mata ada katarak dioperasi selesai enggak ya dok? Ya. Kita harus lihat secara keseluruhan ya, Ya. penyebabnya apa. Nah dari penyebabnya itu kita kontrol, kita perbaiki, Ya, dan betul. kita lihat saraf matanya masih bagus apa enggak. Karena kalau saraf matanya masih bagus, kataraknya diperbaiki, itu bisa memperbaiki penglihatan juga ya dok. betul. Nah sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Jadi yang tadi tuh apa? Jadi kalau misalnya malah agak setelah kabur, operasi katarak ya, malah agak kabur. mungkin operasi kataraknya berhasil dengan baik, tapi sarafnya mungkin Iya. mungkin harus diperiksakan lagi sesudah operasi. Apakah misalnya pada usia-usia lanjut ya nih, Iya, iya. udah 70, Iya. 70 ke atas mungkin bisa terjadi degenerasi makula. Oh, Kita kan nggak penuaan tahu bagian iya. mata yang lain ya, Ya, Dok? itu yang di saraf mata Iya, yang saraf- benar-benar berperan untuk penglihatan Iya, iya. gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor yang harus diperiksa ya dok, Ya, sebelum dan sesudah operasi. Baik, dok, zaman sekarang kan udah semakin canggih dok. Kembali lagi orang dengar operasi itu kan identik dengan disayat ya Ya, dok. betul. Nah, sekarang tuh ada yang katanya namanya Fako dok kalau kita dokter. Nah, itu tuh gimana dok caranya? Adakah tipe-tipe katarak tertentu yang pakai operasi itu atau bisa dilakukan pada kondisi Sebenarnya sih apa? Dok? kalau memang yang sudah expert ya, untuk Feko ini lebih aman. Oke. Ya. Katarak apapun insya Allah bisa. Ya. Tapi emang kita kembali lagi ada plus minusnya. Ya. Cuman emang Feko ini adalah pakai sayatan kecil banget, cuman 2 mili 2 atau paling lebar 3 mili. Iya. Dan itu kerjanya kayak pensil, Iya. pulpen gitu dimasukin, terus nanti kerjanya itu ya kalau orang bilang oh pakai apa namanya? Getaran. Pakai laser. Bukan, Kayak laser, ini sebenarnya bukan. kayak jackhammer. Jadi si Dikasih katarak getaran itu itu. digempur, digetaran, terus nanti dihancurin gitu. dihancurin, dijadikan bubur, Iya. terus disedot. Oh. Nanti lensanya ditanam juga kayak begitu. Lensa pengganti. Iya. Nanti prediksi kalau Iya. retinanya bagus, semua Iya. sehat, Iya. prediksi tidak pakai kacamata lagi Oh. untuk jauhnya. Ya. Ada juga sekarang jenis lensanya yang untuk jauh dekat. Oh, udah ada ya juga dok ya? sedang, Iya, tapi iya, emang iya. lensanya mahal. Oh iya. Tapi prinsipnya untuk penglihatan jauhnya. penglihatan jauhnya bisa terkoreksi tanpa pakai kacamata mata ya lagi, dok. Iya. sebenarnya. Oke. Itu kelebihannya Feko, cepat dia penyembuhannya cepat. Jadi habis operasi nih emang kita tutup dulu ya sampai Ya. di rumah, boleh dipakai untuk melihat, tetes-tetes. Iya. Terus tidak boleh kena air 5 hari, tidak boleh sujud ya kalau Ya. Islam tuh sholatnya Nunduk tidak itu boleh dok? Nunduk boleh. Nunduk boleh tapi Ruku aja masih boleh. Oh, ruku masih Hanya boleh sujud ya. yang Hanya- tidak boleh selama 5 hari. 5 hari. Terus kalau misalnya mata kanan yang dioperasi tidak boleh tidur miring ke kanan dulu 3 hari, ya. miringnya ke kiri atau telentang. Oke, jadi juga ada perawatannya ya dok, Ya, karena itu tapi minimal berpengaruh banget ya. juga iya. Tentu Tapi saja kalau- pastinya itu minimal ya dok Ya. Tapi kalau jenis teknik yang lama yang Iya, kita buka iya. lebar yang Iya. saya kataraknya udah hitam banget, Iya. kita timbang-timbang ya ini kalau keras banget ya terpaksa kita buka lebar misalkan ya Iya. teknik yang itu untuk menyelamatkan supaya karena itu kan panas ya Iya. istilahnya. Kalau terlalu keras juga terus ada diabetes, takutnya nanti endotel kornea ya sel-sel endotel yang di korneanya itu walaupun kita nggak nyentuh-nyentuh, tapi kan yang namanya keras kan dia ngepul tuh si ultrasound ini ya. Nah itu yang jadi kita timbang-timbang. Oke, sebenarnya. ya, Tapi pada prinsipnya kalau saya sih, insya Allah segala jenis bisa. Oke, Tapi baik. kita timbang-timbang lah kayak gitu. Oke, para Pada healthiers. yang katarak matur ya. Ya, para healthier silahkan
jangan ragu lagi, periksakan kondisi mata. Para healthiers dan para pemirsa ke Rumah Sakit Puri Cinere bisa ketemu Dokter Rita atau tim dokter mata yang lain dengan segala pemeriksaan yang kita miliki itu insya Allah sudah mumpuni, termasuk teknologi untuk melakukan operasi katarak gitu ya dok ya. Yang penting adalah diperhatikan tuh tips-tipsnya atau saran dari dokter tadi ya, kalau udah habis operasi katarak itu harus apa aja. Tentu saja dengan yang minimal nyeri, minimal sayatan, dan sangat ringan dan bisa cepat pemulihannya ya dok ya. Jadi nggak terlalu harus lama-lama gitu ya. Ya, kalau yang teknik dulu kalau kita buka lebar ya. Itu 2 minggu lah ya, nggak boleh kena air, matanya nggak boleh sujud, terus ya ruku juga nggak boleh. Terus mungkin lebih nggak nyaman juga kali ya dok rasanya ya. Terus bikin astigma tuh apa? Silinder ya, lebih mata tinggi. silinder. Ya, lebih tinggi. Kalau teknik Veko tuh silindernya minimal sekali. Oh baik. Oke dokter, kita kembali ke pertanyaan dok. Benarkah operasi katarak mata kiri dan kanan tidak bisa dilakukan berbarengan? Jeda waktu idealnya berapa lama dok di antara operasi mata katarak kiri dan kanan? Ya, memang kita tidak boleh operasi kiri kanan sekaligus. Karena apa? Ya. Setiap tindakan resiko infeksi pasti ada. Oke. Nah, bahkan Veko sekalipun tetap ada resiko infeksi ya dok? Ya, walaupun insisi ini kita kan nggak tahu walaupun minimal tapi tetap ada ya dok? Tetap ada, walaupun minimal sekecil sayatan apapun, misalnya bintitan aja deh bintitan kita sayat. Kan nggak boleh kena 3 hari loh. Ini kan prosesnya lukanya belum nutup kayak gitu. Nah, kita kan nggak tahu ya. Walaupun kita berasumsi semua hygiene pasien bisa kita kendalikan, tapi kan kembali lagi ke pasien itu ceroboh apa enggak. Betul. Jadi kita tetap tidak diperbolehkan operasi berbarengan mata kiri dan kanan dengan keluhan katarak. Kecuali pada bayi mungkin. Misalnya konjenital karena resiko anestesinya lebih besar. Oh iya betul. Tapi itu juga ada syaratnya. Kita pakai alatnya yang berbeda nih, alat katarak setnya nih. Yang satu pakai yang ini, yang satu steril yang satu. Jadi ada 2 set operasi katarak. Oke. Jadi itu. Jadi emang sebaiknya sih tidak bersamaan ya dok mata dan. Kapan sih jedanya? Jeda ideal waktunya dok? Misalkan yang paling kurang sering lebih tuh infeksi bisa tertangani itu 5 hari. Kalau saya sih bilang paling cepat 1 minggu. Paling cepat. Jadi jedanya kalau mau operasi habis mata kanan ke mata kiri 1 minggu dok. Paling cepat 1. Idealnya berapa dok? Yang ideal menurut pengalaman dokter 1 minggu ideal apa lebih aman? Ada yang 10 hari lah. Ada yang paling cepat kalau di daerah saya pernah ya karena kataraknya udah mateng dua-duanya. Kalau kita belum tentu lagi kita ke daerah terpencil itu bisa operasi lagi kan, daripada terlambat jadi glaukoma yang tadi saya bilang kan bisa mencair jadi bisa kebutaan juga kan dok. Bukan permanen. Nah kalau di daerah pernah ya, ini kata Rahmatur, 1 saya operasi hari ini, besoknya bagus nih. Saya lihat nggak ada tanda infeksi, saya tawarkan lagi 1-nya. Itu kalau di daerah spesial itu pengecualian ya dok ya. Tapi kalau idealnya sih kalau saya pribadi seminggu. Seminggu dengan advice yang sama ya dok, harus menjaga kebersihan mata dan hal-hal apa yang nggak boleh dilakukan itu ya. Jadi seminggu. Para healthiers yang bertanya kapan idealnya jarak waktu antara mata kanan dan kiri. Dok, berapa lama operasi katarak bisa ditunda? Karena orang tua saya ada riwayat hipertensi. Jadi udah terdiagnosis katarak nih dok. Mungkin sudah disuruh operasi. Mungkin juga takut juga dok. Jadi ditundanya ada toleransinya berapa lama? Kalau ditunda harusnya sih nggak ada advice toleransi ya dok sebenarnya ya dok ya. Karena ada dua kasus ya. Jadi matanya sebenarnya misalnya bulan ini nih saya periksa bulan ini saya periksa mata kirinya lebih tebal nih kataraknya dibanding mata kanan.
Saya belum siap dok. Oh ya oke. Iya. Masih bisa ditunda, masih sampai kapan saya juga nggak tahu. Kita gitu nggak ya. tahu soalnya pertumbuhan progres Cepatnya, keparahan iya. kataraknya Iya, seperti apa, betul. orang beda-beda ya dok Beda-beda. ya. Iya. Setahun dia balik lagi nih. Iya. Yang tadinya mata kiri lebih mateng kan, Iya. nah yang kanannya lebih. Iya. Tahu-tahu yang mata kanannya sudah matur. Oh, oke. Mata kirinya ya masih segitu-segitu aja. Iya. Saya bilang kok bisa cepet dok, ya nggak tahu ibu pernah kebentur nggak atau Iya, apa kan iya. kita nggak tahu ya Iya, gitu. iya. Terus diabetes nggak, hipertensi ya kadang-kadang makan obat. Iya. Tapi saya bilang ya saya juga nggak tahu kenapa yang mata kanannya sekarang udah Ya, berat lebih, banget iya. gitu. Jadi ya hal itu kalau ditanya kapan bisa sampai ditundanya ya saya juga nggak tahu. Nggak Saya bisa ya. jawab. Iya betul. Karena kondisi orang sekali lagi berbeda ya Beda. dok ya. Walaupun Mata kiri ada kanan pun riwayat hipertensi, tetap tidak bisa healthy ya. Dokter Rita bukan peramal. Nggak bisa menurut. Jadi tergantung dari faktor resiko penyakit sistemiknya apa, kepatuhan berobatnya gimana. Jadi tidak bisa diprediksi atau ditunda. Oh bisa ditunda sebulan lagi, 3 bulan lagi, enggak ya dok ya. Ya itu tadi lebih cepat lebih baik. Tapi kalau misalnya pada orang diabetes, hipertensi, saya biasanya kalau emang terkontrol, Iya. mungkin 6 bulan sekali aja kontrol. Oh, Ya, oke. gitu. Dengan catatan kalau punya penyakit sistemik, orang tuanya bisa dikontrol sekaligus kontrol penyakit sistemiknya dan kontrol matanya ya dok ya. 6 bulan sekali 6 bulan kemasannya sih sekali cukup, ya. Oke, tapi kalau udah mulai ada keluhan ya jangan ditunda lagi ya Iya, dok ya. betul. Karena itu tadi para healthiers pemirsa, katarak itu yang tadi dokter Rita bilang, dia kataraknya bisa rembes, bisa melebar, bisa lumer. Nah kalau dia menutup saluran yang di dekat mata, ada yang namanya glaukoma dan itu bisa menimbulkan kebutaan ya dok ya. Oke, baik. Kematian saraf permanen. Dan kematian saraf permanen di mata kita. Oke, rasanya banyak pertanyaan dok, karena katarak ini banyak dok di Indonesia. Ya, Makin betul. hari makin banyak dok. Mungkin Apalagi pas COVID ya. Aduh, iya. sekarang banyak banget tuh. Dok mau tanya, jika salah satu mata menonjol keluar, keluhannya terkadang mata merah, nyeri dan suka buram. Sudah cek tiroid, hasilnya normal. Apakah itu termasuk gejala glaukoma? Kalau mata menonjol itu bisa juga satu emang periksa tiroid. Kalau nggak ada, kemungkinan tergantung usia ya. Ada kita bilang pseudotumor. Oh, Pseudotumor. Jadi Itu? entah kenapa, Iya. mungkin autoimun atau apa ya. iya. Ini saya banyak dapat ya waktu Iya. di RSCM itu pseudotumor tuh. Jadi matanya sebelah menonjol. Oh gitu dok. Kadang-kadang tekanan bola matanya agak tinggi. Oh, Dan itu apa? Itu saraf, bukan saraf, otot-otot matanya yang membesar. menebal gitu Menebal. dok, otot matanya. Iya. Oh. Jadi biasanya ya kita pakai obat-obat sistemik ya, Iya. steroid. Oh. Tapi biasanya steroid itu ya kalau jangka panjang ya Pasti ada akibatnya efek katarak sampingnya. lagi juga. Oh iya iya. Tekanan bola mata juga agak tinggi. Iya, iya. Tapi dia menekan inflamasi sangat cepat. Jadi Iya iya iya. biasanya kita pakai CT scan dulu ya, CT scan mata, Iya. orbita atau shadow foto yang benar posisi waters, kita lihat penebalan dari otot-otot matanya itu ya dok. Iya. Oke, jadi Kalau cuma harus sebelah diperiksa ya, akan lebih kemungkinan- lanjut ya dok, Ya, intinya ya. kemungkinan adalah pseudotumor, kemungkinan ya. Iya, ya. Apakah ini sebenarnya? Jadi harus diperiksakan lebih lanjut ya dok, Ya, dan betul. lebih terperinci kali ya dok ya untuk Tapi mencari. bukan gejala glaukoma ya, tapi pada pseudotumor bisa tekanan bola mata sedikit meningkat. Oke, bukan gejala glaukoma ya. Bukan. Para pemirsa yang bertanya ini, yang matanya merah, menonjol keluar, bukan gejala glaukoma, tapi bisa Bisa sedikit tekanan bola mata yang bisa meningkat. meningkatkan peningkatan tekanan bola mata, tapi bukan gejala glaukoma. Tentu saja ini butuh pemeriksaan lebih lanjut lagi ya dok, Ya. untuk meyakinkan kenapa Ya. penyebabnya. Apakah tadi yang dokter sampaikan karena penebalan Dari otot-otot otot sekitar mata. bola matanya ya dok, jadi seperti tumor ya gambarannya. Oke, baik. Yang berikutnya dok, kenapa ya mata ibu saya kalau melihat benda atau orang di waktu terang terlihat ada kabutnya, tapi kalau di tempat gelap bisa melihat dengan jelas. Ya itu salah satu
gejala Katarak ya, yang Dok, sangat ya? khas itu ya. Oh. Yang tadi kita bilang Iya, iya, subkapsular posterior antara Hah? kulit yang Belakang belakang dengan- dengan biji. Nah, di situ dagingnya tapi yang udah mengarah ke kulit. Oke, ya Jadi semakin kena sinar, pupilnya kecil, semakin nggak lihat. Semakin Oh, putih, semakin dia. buram. Jadi begitu dia di tempat Gelap. gelap, pupilnya agak lebar, dia lebih dia malah lebih jelas. Iya. Oh, ini udah kalau ngelihat gini udah katarak ya, Dok ya. Ya, Berarti kemungkinan tinggal ada katarak. diperiksakan lebih lanjut Ya. untuk melihat tebalnya itu seberapa ya. Oke, baik. Silahkan para healthiers periksakan lebih lanjut karena ini tuh udah termasuk gejala katarak ya. Buram di waktu terang tapi jelas di tempat yang gelap. Oke, kalau ini agak nggak nyambung nih, Dok. Rasanya mata minus gimana, Dok? rasanya mata minus tuh ya nggak bisa lihat dengan baik, tapi bisa Iya. dikoreksi dengan kacamata. Kecuali Oke. minus yang ya misalnya dari kecil dia minus nih, tapi tidak pernah terkoreksi dengan baik. Iya. Kemungkinan dia ambliop. Apa itu, Dok? Ambliop tuh lazy eye, mata males, sehingga sarafnya sebenarnya bagus, Iya. tapi dia tidak pernah terkoreksi dengan baik, melihat dengan baik dengan memakai kacamata. Jadi apa karena dibiarin aja? Apa karena iya, gimana nggak tuh? tahu ya, tapi jadi kayak pohon aja kena Iya. matahari sama yang tidak kena matahari. Iya. Tentu yang sehat tuh yang kena matahari. Iya. Sama dengan mata kita. Kalau Iya. kita dikoreksi dengan baik dari awal, misalnya kita udah minus gitu, Iya. dikoreksi dengan baik kita pakai kacamata, tentu sarafnya, sel sarafnya berkembang dengan baik. Oke. Tapi kalau nggak pernah, Iya. tahu-tahu udah minus 9 misalnya, Iya. itu juga agak susah. Iya. Jadi- Lebih repot lagi ya, Dok. Ya, Mau bisa jadi pakai kacamata dong secara kalau kayak organnya saya lihat, oh retinanya bagus, tapi nggak bisa sampai 6/6 nih. gitu. Iya. Nah, mungkin selnya ya kecil-kecil, numbuhnya kecil-kecil. Iya, mungkin ya, iya. Ini persepsi saya aja ya. Soalnya saya lihat organnya bagus, makulanya bagus, Iya. tapi yang satu bisa, Yang satu nggak. nggak bisa. karena jomplang, jadi dia pakai kacamatanya toleran aja. Iya. Saya yang satu -1 nih, Iya. yang satu -5. Iya. Pusing nih. Iya, betul. Nah, terus akhirnya pastinya. toleran aja kan, antara kiri sama Sama kanan kanan bedanya cuma jauh. 3 nih. Iya. Otak bisa nerimanya Iya. secara teori 3. Iya. Ya udah dia toleran aja, padahal dengan -5 misalnya atau 6 dia bisa terkoreksi dengan baik. Oke. Nah, misalnya bisa 6/6, Iya, tapi karena ya udahlah toleransi aja untuk pakai hari-hari. Nah, kalau saya anjurkan ada yang koreksi penuh, yang satunya nih. Nanti dicoba ditutup 4 jam, pakai ini mata yang ini, mungkin masih bisa tertolong. Mungkin. Oke, baik. Masuk lagi ke pertanyaan, Dok. Dok, apakah operasi katarak dapat menyembuhkan penyakit mata lainnya seperti miopia, hipermetrop, atau silinder astigmatisme? Tadi dokter udah sempat sampaikan tergantung kataraknya ya, Dok ya? Tidak, kalau operasi katarak itu kita kan ukur panjang bola mata nih. Iya. Prediksi Iya. memang jauhnya tidak pakai kacamata lagi. Oh. Prediksi ya. Iya. Ya, Berarti kalau bukan ada- menyembuhkan. Kalau miopia kan buram lihat jauh, berarti bukan menyembuhkan ya, Dok ya? Bisa Karena- juga, Oh, jadi nggak bisa. pakai kacamata. Oh. Ya dengan lensa tanam itu. Iya. Dengan lensa tanam itu. kita koreksi. Jadi bisa minusnya Ya. penglihatan jauhnya malah lebih baik Ya, ya, seperti Dok? misalnya minus saya pernah operasi pasien dengan minus 16. Iya. Tentu kan nggak nyaman ya pakai Betul. kacamata kayak apapun Betul. juga tetap aja kecil-kecil Betul, iya, banget kan iya. gitu. Jadi nggak nyaman lah. Akhirnya kita clear lens. Oke. Istilahnya clear lens, tapi sebenarnya operasi katarak. Tapi Iya. lensa yang belum katarak, kita bilang clear lens ekstraksi. Iya. Nanti kita ukur kan lensanya itu, kita tanam. So far jauhnya dia nggak pakai kacamata lagi. Oke. Kalau nggak bisa ditangani dengan lasik Iya. kan cuma sampai minus 12, nih 12 yang dianjurkan ya. Iya. Ini misalnya minus 16. Oke. Nah, terus dia ya pengen bebas lah. Iya. Ya udah kita lakukan kalau emang sama-sama mau Jadi, ya gitu. jadi Untuk- bisa ya, Dok ya. Oke, baik. Selanjutnya, Dok, apakah bermain smartphone dalam waktu lama dapat menjadi penyebab katarak? Tidak. Enggak ya, enggak. Tapi bukan katarak bikin tapi mata lelah. bikin mata lelah. Mata lelah. Kadang-kadang yang sekarang ya kalau Iya. misalnya di laptop atau Iya, di betul. gadget
terang. Itu Iya. saya suka dapat pasien tuh dengan pupilnya lebar. Pupil lebar tuh sebenarnya nggak bagus ya. Iya, iya, iya. Dikasih cahaya dia tetap lebar. Iya, Konsekuensi takutnya nanti mengarah ke glaukoma. iya. Jadi Resiko sebaiknya kebelakangan kalau gitu ya, Dok. ya gadget kita ada aturannya. Gadget mau laptop gitu ya, 20 menit di TV depan. juga termasuk ya, Dok? TV biasa kita nggak terlalu fokus. Oh, iya. Tapi kalau gadget tuh wah terus, apalagi udah game anak-anak. 20 menit, istirahat 20 detik, Ya. lihat sejauh-jauhnya 20 feet atau 6 meter ya, 5 Iya. meter 6 meter ke arah yang warna hijau. Ya kayak ke taman, Oh, iya. ke langit yang agak biru tanpa fokus. Relaksasi ya, Dok, Ya, untuk relaksasi matanya untuk- ya. betul, sama sel retina. Oke, baik. Itu perhatikan para healthiers dan para pemirsa. Jangan terlalu lama manteng di depan smartphone, gadget, laptop, komputer karena bisa menimbulkan mata lelah yang berakibat juga gangguan penglihatan. Dok, sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir, apakah mata minus bisa dioperasi Fako? Ya itu tadi bisa dengan clear Bisa lens ya. Kalau bisa. Ada minus tekniknya tinggi ya. Ada, ya. Di kita sudah bisa dilakukan, dokter? Ada saya berapa pasien ya. Oh, Ada alhamdulillah, lima. Ada yang Masya minus waktu itu Allah. ada yang minus 21. Oke. Ada yang minus 19. Ya kembali zero. Minimal berapa, Dok, minus matanya? Yang dengan Fako itu? bisa Bisa berapa tak aja. terhingga? Tak terhingga. Oh, iya, iya, iya. Bisa. Baik, baik. Selama retinanya bagus. Oke, baik. Ya, Itu. dokter kayaknya nggak selesai kita 1 jam membahas katarak doang nih, Dok. Ternyata banyak pertanyaan, banyak yang bisa digali, banyak sekali juga informasi dan pengetahuan yang ternyata para pemirsa, para healthiers juga masih butuh penjelasan nih, Dok. Nah, untuk selanjutnya para healthiers dan para pemirsa jika ingin konsultasi lebih lanjut tentang kesehatan mata Anda, silahkan hubungi Rumah Sakit Puri Cinere. Bisa ketemu Dokter Rita setiap hari apa, Dok? Di sini, Dok? Saya hari Senin pagi, Ya. Kamis sore, Ya. Kamis siang, sama Sabtu pagi minggu pertama dan kedua. Oke, khusus Sabtu di minggu pertama dan kedua di pagi hari. Kalau Senin bisa ketemu Dokter Rita di pagi hari dan Kamis siang ya, Dok. Jam-jam Ya. segini ya, Dok ya. Ya, jam 2. jam 1. Jam 14 para pemirsa. Silahkan periksakan ke Rumah Sakit Puri Cinere tentu saja dengan alat yang sudah Dokter Rita sampaikan. Kita setelah tersedia termasuk teknologi untuk katarak, operasi katarak dan juga mata minus yang sudah ditanyakan. Apakah bisa operasi mata minus dengan Fako? Insya Allah tentu saja bisa dengan minus yang tak terhingga. Oke, baik dokter. Kita akhiri obrolan siang hari kita di sini tentang katarak. Mudah-mudahan jelas ya. Insya Allah semoga bermanfaat. Kami undur diri. Saya Dr. Iren bersama Dr. Rita. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Oh.